Ini sekarang kita ketemu petani durian Pak Muhammad, langsung saja. Sejak tahun berapa ini Pak menjadi petani durian? Petani durian ini kan ada banyak pohon. Jadi pohon itu ada yang ditanam dari 2011, ada yang 2014, baru ada juga yang baru ditanam. Yang rata-rata kalau yang umur yang ditanam dari 2014 itu satu pohon boleh berbuah sampai sekitar 200-an biji. Sampai 200 biji. 200 biji. 200 biji itu bisa sampai berapa kilo itu, Pak? Biasanya rata-rata buah itu yang paling kecil itu 3 kilo. Sampai ada yang 10 kilo. Sampai ada yang 10 Sampai kilo. ada yang 10 kilo. Berarti satu pohon itu bisa berapa kilo kira-kira? Berapa kilo itu kalau 200 biji berarti sekitar, kalau ini sekitar kurang lebih 500 sampai 600 kilo. 500 sampai 600 kilo ya, luar biasa sekali. Dengan Tapi harga pohon- pasaran per kilo berapa sekarang? Kalau di pohon dia 15.000 di pohon, tapi itu tidak nanggung risiko. Kalau yang sudah dipetik, petani yang memetikkan itu di pohon 20.000. Kalau yang masak? Yang masak sama pengepul itu biasanya 25.000 rata-rata. 25.000. Rata-rata di sini petani durian semua Pak ya? Iya, rata-rata petani durian. Bisa tahu kira-kira penghasilan yang mantap dari beberapa petani durian itu pernah mendapatkan berapa? Ada yang satu kali panen itu buat sampai 150 juta. 150 juta. Itu dengan berapa pohon? 150 juta itu kurang lebih dia sekitar 20 pohon. 20 pohon ya, sekali musim ya? Sekali musim. Oke. Untuk perawatan khusus kira-kira ada nggak untuk durian montong ini? Durian ini perawatannya karena di sini musim hujan, jadi perawatan durian itu tiap minggu kalau mulai dari berbunga, minggu pertama itu sampai umur 40 hari tiap minggu harus disemprot. Itu perawatan dari obat. Baru pembuangan cabang-cabang ini, karena kalau dipupuk cabang-cabang begini ini banyak sekali cabang, dia akan mempengaruhi buah ini, cabang-cabang ini. Biasanya kalau terlalu banyak cabang, dia akan buah ini akan rontok. Oh iya. Ini kok pendek sekali begini, kira-kira umur berapa tahun ini Pak? Ini kira-kira umur 5 tahun, tapi 5 tahun ini bukan karena 5 tahun berbuah, tidak. Karena dulu sebelum ini tidak dirawat secara bagus. Kalau seandainya dirawat secara bagus, dia 3 tahun sudah berbuah. Oh, 3 tahun. 3 tahun sudah mulai berbuah. Karena ini dulu tidak dirawat bagus, artinya dulu kan kita belum tahu prospeknya, jadi asal tanam ditinggalkan. Jadi pemupukan tidak ada. Ini sekarang karena sudah tahu hasilnya banyak, sehingga yang tanaman sekarang ini akan dipupuk dari awal. Insya Allah dia 3 tahun akan sudah berbuah. Tapi biasanya ada orang yang menanam durian itu sampai berapa 10 tahun tidak berbuah, itu kenapa Pak? Kalau Tempatnya atau bagaimana? bukan masalah tempat, mungkin dia nanamnya perawatannya yang kurang. Artinya menanam itu kan harus pakai dari pertanian. Biasanya orang nanam yang sampai berapa tahun tidak berbuah itu asal tanam saja, artinya tidak dirawat secara bagus. Artinya kan harus dilubang dulu, diberi pupuk, baru gulma-gulma yang ada. Baru ini kan durian banyak hama, artinya banyak ulat yang makan. Biasanya pucuk-pucuk daun begini dimakan ulat, jadi biasanya dia akan menghambat dari pertumbuhan. Ada perawatan khusus nggak kira-kira untuk penanaman durian sampai sesubur ini? Kalau perawatan khusus sih ada, tapi bukan khusus sekali, tapi khususnya itu seperti tanaman-tanaman biasa. Cuman kemungkinan besar karena di sini banyak buahnya. Kemungkinan besar yang pertama adalah iklim. Iklim di sini terlalu dingin, jadi buah itu bisa buah banyak. Cuman masalahnya buahnya banyak, tapi penyakitnya banyak. Itu yang jadi masalah. Untuk kendala penyakit, penanganan penyakitnya gimana? Penanganan penyakit memang kita disemprot itu setiap 10 hari sekali. Pertama awal-awal dia 1 minggu sekali. Nanti kalau sudah besar 10 hari 1 kali disemprot. Kalau untuk jenis durian ini durian apa Pak? Oh, kalau ini baru montong yang ditanam, dan sekarang yang sudah panen rata-rata montong. Oh, rata-rata montong ya. Dan untuk pemasaran selama ini bagaimana? Pemasaran itu kami tidak pernah kemana-mana karena di sini ada pengepul. Jadi pengepul itu yang bawa sampai di Manado, malah tembus sampai di Jakarta. Oh, Sampai di Jakarta. iya ya. Kalau boleh tahu di desa sini ada berapa petani durian? Atau rata-rata berapa Di persen? sini hampir semua petani durian. Cuma satu desa ini masyarakat cuma sedikit, yaitu sekitar 80 kakak. Dan 80 kakak itu belum punya durian semua. Karena yang awal pertama yang punya durian ini mungkin sekitar 50 kakak.
Dan semuanya sudah berhasil ya? Semua panen? sudah berhasil, alhamdulillah. Dan bahkan bisa mendapatkan 150 juta ya? Bahkan Iya. ada yang lebih luar biasa sekali Tadi bilang malah 270 juta tadi yang mengatakan tadi di Oh ya ya, ada tadi masnya tadi ya. Iya, tadi yang mengatakan. Kalau untuk yang di bawah itu kira-kira bisa berapa kilo? Itu besar sekali ya? Ini kemungkinan 7 kali ini. 7 kilo ya? 7 kilo. Untuk 7 kilo itu pun Ini belum 7 kilo belum, masih sekitar 1,5 bulan lagi ini kira-kira ini. Jadi masih bertambah besar ini. Wah, ini kalau untuk yang di atas ini Pak kira-kira berapa kilo? Kalau itu sekitar 6. 6 kilo ya, besar sekali. Ya. Untuk penanggulangan ketika buahnya lebat, bahkan tadi dikatakan satu pohon itu bisa sampai berapa ratus kilo itu, bagaimana Pak? Biar Jadi tidak kita patah. harus diikat, Hmm, yang cabangnya ini diikat. Kalau yang terlalu ini dia dikasih tongkat macam ini, masih di tongkat kayu, dukun tongkat kayu di sebelah kan di tongkat oh kayu. iya ya, betul betul. Jadi harus ditongkat karena kalau dikasih biar dia akan banyak sekali kerugian-kerugian karena apa namanya patah karena terlalu berat. Kalau patah jadi nggak bisa panen Pak ya? Nggak bisa panen, rugi. Iya. Kalau untuk yang seperti ini sekitar berapa kilo Pak? Kalau ini 6 kilo ke atas ini lebih, mungkin hampir 7 kilo ini. 6 kilo ke atas ya. Jadi rata-rata untuk per pohonnya itu bisa berapa biji kira-kira? Kalau ini kemungkinan kalau yang besar-besar begini dia tidak berbuah banyak. Jadi besar ini mungkin satu pohon mungkin sekitar hampir 100 ini kira-kira. Hampir 100 ya, nah, tapi banyak sekali. Wah, kira-kira untuk satu kebun ini ada berapa pohon Pak? Kalau satu kebun ini sebenarnya kan belum tertanam semua dan belum panen semua. Tapi yang sudah berbuah ini sekitar 40 pohon. Sekitar kurang lebih 40 pohon itu bisa menghasilkan berapa butir ataupun berapa kilo? Kalau pernah ini sudah dihitung 40 pohon itu yang rata-rata kecil, maksudnya yang 3 kiloan. Tapi yang 6 kilo begini belum dihitung, dia anggap 3 kilo semua. Itu 40 pohon itu sekitar 2.500 biji. 2000 buah ya, ya. 2.500 buah. Sekitar berapa kilo itu? Sekitar kalau dibikin rata-rata yang kecil, maksudnya yang 5-6 tidak dihitung rata-rata 3 saja 7 ton setengah. Wah, berarti kalau di 20.000 saja sudah 20.000 berarti sekitar 140 juta. 140. Bisa lebih karena ada yang 4 kilo, 5 kilo. Bahkan ada yang 7 kilo. Sekitar bisa dapat lah 150-an juta ya. Mungkin hampir 200-an panennya ya kan. Mungkin hampir 200-an kalau perkiraan kalau yang ada yang 7 kilo. Kira-kira untuk perawatan yang sulit lah di durian ini di tahun berapa? Di umur berapa? Kalau perawatan yang paling sulit itu durian itu adalah masa awal-awal kita nanam pertama. Awal-awal nanam itu karena kita belum tahu buahnya, jadi merawat itu kayak tidak ada harganya. Begitu juga kalau sudah mulai berbuah, masa tersulit itu adalah umur dari berbunga sampai umur 40 hari. Itu karena tidak boleh sampai kumbang pun dia hinggap. Kalau sampai kumbang hinggap dia akan menyengat, dia akan jadi busuk. Penanggulangan ataupun pencegahannya? Pencegahan tetap dipakai insektisida, disemprot ya Dengan obat-obat yang memang biasa obat durian digunakan. Iya. Khusus ya? Khusus untuk durian. Kalau melihat dari beberapa macam durian tadi, kenapa ada yang pendek seperti ini, ada yang sudah tinggi, nanamnya nggak sama ya? Nanamnya memang tidak sama karena dulu pertama kita nanam belum tahu buahnya, jadi kita itu masih nanam di tempat banyak tanaman. Nah, yang pendek begini karena kita tak ditanam, sudah tidak ada tanaman lagi di sekitarnya sehingga dia bisa pendek. Kalau yang tinggi-tinggi itu kan dulunya di sekitarnya masih ada tanaman penunjang untuk kita makan. Selama kita belum berhasil lah, karena sudah ada yang berhasil, jadi yang ini tanaman di sekitarnya ditebang sehingga kita mengharapkan makan dari durian ini saja. Kalau untuk prospek ekonominya masih bagus, sangat bagus sekali ya durian ini dibandingkan tanaman-tanaman lain di desa ini. Ya, memang kebetulan di sini petaninya petani durian, jadi hampir semua orang itu tidak ada yang tanaman lain kecuali durian. Jadi kayak coklat, kayak apa semua itu ditebang, dirugikan. Kita tinggal durian saja yang kita piara. Iya. Buah itu buahnya bener ya di bawah itu Pak ya? Ini masih ada lengket ini. Kemarin sudah pol ini, cuman sudah masak, sudah jatuh, ini sudah jatuh. Jadi apa namanya? Artinya sudah banyak yang jatuh masak. Oke. Sekarang Pak Muhammad mau ngasih tunjuk bagaimana cara membelah durian. Cara membelah durian, durian biasa dengan durian montong itu berbeda. Kalau durian biasa ya dibelah ikut alur, tapi kalau montong tidak bisa ikut alur. Jadi montong itu dibelah harus dikasih utuh ini bijinya. Jadi caranya belahnya begini. Nah, gini.
kemudian dibuka ini, nah, itu kelihatan isinya itu. Wah, seperti itu ya isinya. Ini isinya, ini yang kecil, ini yang kecil ini. Yang kecil ya. Nah, ini isinya. Jadi kalau belahnya teorinya ini yang besar ini, belah coba ini caranya. Oh, Jadi ini caranya proses begini caranya. caranya begitu. Jadi caranya belah durian itu tetap begitu ya, begitu. Bisa diperlihatkan itu isinya apa ya? Ini isinya yang satu ini diambil. Nah, ini isinya. Jadi durian begini beda dengan durian biasa. Kalau ini kelihatannya begini, tapi isinya kecil sekali di dalam. Buahnya kecil sekali di dalam. Jadi biasanya makan satu sudah kenyang. Ini lihat ini isinya. Ya. Nah, isinya sangat kecil sekali ya. Isinya kecil sekali. Isinya kecil sekali. Sangat kecil sekali isinya. Dan rasanya lain. Kalau durian ini bukan rasanya makan kenyang, rasanya makan durian ini bukan kayak durian biasa makan kurang. Kalau enggak ini makan puas rasanya dimakan. Karena dagingnya sangat tebal ya. Dagingnya sangat tebal. Ini satu ini tadi. Daging sapi itu. Iya, hidung satu. Biasanya begini kalau di swalayan ini begini 47.000 biasanya begini. Iya. Kalau swalayan. Tapi kalau di sini tidak dijual, ini dikasih saja kalau mau makan. Iya ya. Untuk rasanya kelebihan sendiri seperti durian-durian montong lainnya ya. Iya, sama rasanya. Tapi kalau ini kebetulan ini yang montong jenis kani. Kani jadi dia mentega. Ini kan mentega ini. Iya iya. Bukan putih tapi mentega ini. Iya. Oke Pak Muhammad, saya terima kasih waktunya sudah berbagi informasi masalah mengenai durian dan potensi bisnisnya. Sangat luar biasa sekali. Semoga Pak Muhammad tambah sukses dengan tanaman duriannya ya. Iya, amin amin.